Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendry Putra Kurniawan. Saya akan coba jelasin tentang tiga aplikasi ini. Yang pertama CPU Z, yang kedua harddisk Sentinel, dan yang ketiga adalah SPICY. Sebelum kita masuk ke tiga aplikasi ini, saya akan coba jelasin tentang prosesor, kemudian harddisk atau SSD, dan tentang RAM. Yang pertama adalah prosesor. CPU. Apa itu CPU? CPU adalah Central Processing Unit. Jadi semua kendali pemrosesan data yang ada di laptop, ada di komputer, itu semua dipusatkan di CPU. Maka dari itu perangkat ini namanya adalah Central Processing Unit. Generasi terbaru dari CPU ini adalah core ya, ada Intel Core i3, Core i5, Core i7, dan yang paling bagus sekarang adalah Core i9. Ini fungsi dari prosesor adalah mengendalikan operasi komputer dan juga melakukan fungsi pemrosesan data. Kurang lebih seperti itu fungsinya ya. Kemudian di prosesor ini ada tiga bagian. Yang pertama adalah Central Control Unit untuk mengendalikan operasi. Yang kedua adalah Arithmetic Logic Unit untuk komutasi aritmatika dan logika. Dan yang terakhir adalah register untuk memori cepat sebagai tempat operasi. Itu untuk CPU. Kemudian yang kedua adalah hard disk SSD, Solid State Disk. Ada SSD, ada hard disk. Perbedaannya adalah yang pertama dari segi harga lebih mahal SSD. Saya dapat info sempat searching di online shopping, harga SSD dari salah satu brand itu harganya 300.000. 300.000 kita cuman dapat SSD dengan kapasitas 120 GB. Beda kalau kita beli harddisk ini lebih murah daripada SSD. Tetapi meskipun demikian, Onoruko ada harga dan kualitas. SSD ini lebih cepat membaca data daripada harddisk. Pokoknya laptop atau komputer yang terinstall SSD ini akan lebih cepat ketika booting, contohnya seperti itu. Laptop yang terpasang SSD ini akan lebih cepat waktu proses bootingnya daripada yang harddisk. Di salah satu di lab kami di kampus kami, komputernya terpasang SSD, bootingnya itu tidak lebih dari 4 detik. Jadi dari sejak awal komputer dinyalakan sampai komputer masuk ke desktop itu cuma butuh waktu 3-4 detik. Ini adalah sangat cepat sekali ya, daripada kalau kita pakai harddisk dan barangkali kita menunggu sampai 10 sampai dengan 15 detik gitu. Tapi ya itu tadi, harga SSD ini lebih mahal daripada harddisk. Itu. Kemudian yang ketiga terakhir adalah RAM, Random Access Memory. Ini bersifatnya volatile, jadi cuma sementara. Fungsi dari RAM ini adalah menyimpan data secara sementara gitu ya. Jadi cuma disimpan secara sementara. Ketika komputer dimatiin, maka data yang tersimpan di RAM ini akan hilang, otomatis hilang gitu. Permintaan CPU yang tidak dapat dipenuhi di cache akan menuju ke RAM. Jadi data yang dicari pertama kali di CPU, kok datanya ternyata tidak ada, maka akan lari ke RAM untuk mencari data tersebut. Dan ketika di RAM tidak ada, maka akan lari ke hard disk, ke storage, ke SSD. Kalau di hard disk, di SSD nggak ada, maka lari ke USB, bisa nanti ke flash disk atau ke MTP dari Android, HP, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan singkat dari kami. Oke, kita akan coba cek RAM, CPU, kemudian hard disk dari laptop saya. Oke, ini laptop kami ya.
merek dari sistem manufakturnya dari Dell IMC dengan model Inspiron 3443, BIOSnya A07. Oke. Random access memorinya 4 GB. Kemudian prosesornya Intel Celeron dengan kecepatannya 1,5 GHz dual core. Sistem operasinya terpasang Windows 10 Pro 64-bit. Oke. Kita coba pakai dulu yang pertama adalah CPU Z. Kita buka CPU Z ya. Ini ya, CPU Z. Kita buka. Oke, jadi di CPU Z ini kita bisa lihat apa namanya nama dari prosesor yang terpasang di laptop kita, kemudian tipe motherboardnya, kemudian grafiknya, memorinya, dan juga cache memorinya juga bisa kita lihat melalui aplikasi CPU Z ini. Oke, di sini di CPU Z nama dari prosesor saya adalah Intel Celeron 3205U dengan kecepatan core-nya 1,5 GHz. Ini ada dual core di sini ya. Kecepatan 1,5 GHz. Dan juga ini kata dosen saya, kalau misalkan beli laptop itu kalau bisa yang udah ada VTX. Katanya sih kalau kita ada VTX ini kita bisa main apa namanya, saya lupa sih. Ininya jangan sampai nyesel lah kalau kita beli laptop tapi belum support apa namanya fitur VTX. Oke, dan memori. Di sini memori saya tipe memorinya adalah DDR3 4 GB single channel. Jadi cuma ada satu chip yang terpasang di laptop saya dengan ukuran 4 GB. Tipenya adalah DDR3. Kemudian grafiknya di laptop saya adalah Intel grafik, ada grafik 0 kali 128 ya. Ini adalah bilangan hexa. Kalau motherboardnya resmi dari Dell IMC, tahun BIOSnya, ini BIOSnya sama dari Dell IMC versi A07, tanggal 10 Juni 16 Oktober nih ya, 16 Oktober tahun 2015. Oke, itu kalau di aplikasi CPU Z. Kita coba aplikasi namanya adalah SPICY. Oke, jadi ada apa di SPICY? Di SPICY ini kita bisa lihat sistem operasi yang terpasang di laptop kita. Ini ada Windows 10 Pro Professional 64-bit 64-bit terpasang di laptop saya. Kita juga bisa tahu berapa suhu dari CPU kita. Ini suhunya adalah 52 derajat Celcius. Ini masih wajar ya. Batas maksimal suhunya itu adalah 60 derajat. Jadi kalau udah 60 derajat jual laptopnya. Orang kaya. Itu. Kemudian kita bisa lihat RAM-nya di sini 4 GB single channel DDR3 dan juga motherboardnya dari Dell IMC. Suhunya juga sama 52 derajat Celcius. Grafiknya Intel HD grafik Dell, kemudian generic PNP monitor. Storage-nya 500 GB Seagate ya. Seagate 500 GB, tapi di sini cuma terbaca 465 GB. Biasalah. Kadang juga agak sedikit korupsi gitu kan. Suhu dari storage laptop Dell ini adalah 38 derajat Celcius. Ini juga sudah terinstall optical drive, CSS Turbo DVD 208 GB. Audionya high definition audio device. Kemudian ini adalah terakhir installation date. Kita bisa lihat sistem operasi kita ini terakhir diinstal kapan gitu kan. Nah, di sini installation date ini adalah tanggal 7 bulan 12 tahun 2018 jam 9.10 lewat 38 detik. Jadi di sini udah lengkap gitu ya. Sampai detiknya juga terdeteksi di sini, terekam di sini. Kemudian
CPU-nya ini adalah kita bisa tahu juga dari pakai aplikasi CPU, pakai aplikasi apa namanya, SPICY. Core-nya dual core, namanya Intel Celeron 3205U, code name, bird value, package socket 1168 dan seterusnya di sini ya. Suhunya adalah 52 derajat Celcius. Kemudian RAM tipenya DDR3, ukuran 4 GB, channelnya cuma ada satu, single channel, DRAM frekuensi 790 MHz. Ini RAM yang sudah dipakai. Ini adalah total RAM-nya. Ini adalah sisa RAM yang belum dipakai. Kalau total virtual ini adalah memori bayangan, nah, bisa dikatakan seperti itu, memori bayangan. Dan available virtual ini adalah memori bayangan yang belum dipakai gitu. Motherboard tadi sudah dijelasin ya, motherboard dari Dell INC dan seterusnya. Kemudian grafik tadi juga sudah. Storage di sini pakai Seagate SATA, tipenya SATA bukan yang PATA ya. Jadi beda antara PATA dan SATA. Kalau PATA itu paralel, kalau SATA adalah serial. Audio juga bisa kita lihat di sini, optical drive, peripheral, dan juga network. Tersambung kemana komputer kita, laptop kita ini ya. Oke, itu kalau aplikasi SPICY. Kita lanjut ke yang terakhir, aplikasi hard disk Sentinel. Oke, kita lanjut. Di hard disk Sentinel ini kita bisa tahu kesehatan dari hard disk kita ya. Jadi untuk ngecek seberapa sehat hard disk kita. Ini hard disk saya masih hard 100% sehat alhamdulillah. Suhunya di hard disk ini ada 39 derajat Celcius. Performanya juga masih excellent, luar biasa. Kesehatannya luar biasa. Di sini kita bisa lihat free space dari hard disk, dari setiap partisi dari laptop kita masih ada berapa di sini gitu kan. Semua bisa kita lihat di sini. Oke, kita kembali ke sini. Oke. Power on time ini adalah seberapa lama laptop kita ini digunakan. Laptop saya digunakan selama 51 hari 4 jam. Jadi laptop saya ini sudah dipakai, sudah nyala dalam kurun waktu 51 hari 4 jam. Estimated remaining lifetime, sisa hidup di laptop ini adalah lebih dari 1000 hari. Masih lama ya, 1000 hari berarti berapa tuh? 3 tahun ya? 2-3 tahunan itu. Jadi di aplikasi ini kita bisa tahu seberapa lama laptop kita udah dipakai, kemudian seberapa sehat seberapa sehat hard disk kita. Oke, kurang lebih itu penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah SWT. Yang jelas adalah saya sekedar nge-review menjelaskan materi yang saya pahami. Jika nantinya kok ternyata ada pernyataan dari saya yang salah atau kurang benar, kurang sesuai dengan yang sebenarnya, silakan nanti komen di bawah dan luruskan apa yang menurut Anda kurang benar. Oke, sekian dari saya. Nun wal qalam ya masturun fasta bil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.